Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selina Joni. Saya salah satu mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Nah, seperti yang kita tahu nih, berapa tahun ke belakang hingga sekarang ini kita dituntut untuk melakukan segala sesuatunya secara online, entah itu bekerja maupun dalam menempuh pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan video simulasi konseling yang dilakukan secara online melalui video call, tapi kali ini saya menggunakan via Teams. Dan pada video simulasi online ini, pada pertemuan kedua yang menangani permasalahan di bidang akademik, yaitu masalah kurangnya motivasi belajar dengan menggunakan pendekatan behavioral therapy dengan teknik self management. Selamat menyaksikan. Selamat siang Dia. Selamat siang, Kak. Bagaimana nih kabar kamu hari ini, Dia? Alhamdulillah, kabar saya baik ya hari ini. Puji Tuhan ya Dia kalau keadaan kamu baik hari ini. Nah Dia, saya mengucapkan terima kasih nih Dia karena Dia sudah mau meluangkan waktunya Dia untuk pertemuan kedua konseling kita yang dilakukan secara online pada siang ini ya Dia. Iya, Kak. Nah Dia, pada dasarnya pertemuan ini pada siang ini tujuannya sama seperti tujuan yang sudah kita tentukan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengatasi kurang motivasi dalam belajar yang sudah dia alami nih. Namun Dia, untuk lebih spesifiknya, pada siang ini kita akan lebih fokus dalam membahas lebih banyak terkait dengan faktor permasalahan atau akar masalah, serta kita akan mendesain solusi untuk masalah yang dia alami ya. Iya, Kak. Oke, saya juga mau mengingatkan nih Dia kembali bahwa selama proses konseling kita ini berlangsung, dan walaupun konseling ini dilakukan secara online, proses konseling ini memiliki dan sangat menjunjung tinggi dengan asas kerahasiaan Dia. Jadi dia tidak perlu khawatir apapun yang akan kita bicarakan hanya akan didengar oleh saya dan Dia saja. Juga ada asas keterbukaan di mana nanti Dia bisa menceritakan apapun itu asal Dia merasa nyaman. Ya Dia, sampai di sini Dia mengerti? Untuk saat ini mengerti, Kak. Oke, baik. Apakah sejauh ini Dia punya pertanyaan? Untuk saat ini belum ada sih, Kak. Oke, kalau begitu, apakah kita sudah bisa mulai sesi kita pada siang ini? Sudah bisa, Kak. Oke, Dia, kita flashback sedikit ke belakang. Di pertemuan sebelumnya, saya meminta Dia untuk merefleksikan nih cara belajar semesternya Dia sebelum hingga semester sekarang. Apakah Dia sudah merefleksikannya? Iya, Kak, sudah. Oke, mungkin Dia bisa ceritakan apa yang sudah Dia refleksikan sekarang. Selama semester sebelumnya sih saya belajar dengan cara mengulang video pertemuan kelas ya, Kak. Waktu belajar saya juga nggak nentu, sehingga ngebuat saya nih jadi sering banget bergadang buat nyelesain tugas-tugas. Dan semester sekarang pun juga saya masih kesulitan nih, Kak, untuk ngebagi waktu belajar dengan kegiatan-kegiatan yang lain.
Oke, baik. Jadi cara belajar kamu sama ya dari semester sebelumnya dengan semester sekarang, di mana dia mengulang melihat rekaman pembelajaran dan dia belajarnya tidak menentu sehingga membuat dia sering bergadang saat mengerjakan tugas dan dapat disimpulkan dia mengalami kesulitan mengatur waktu ya. Iya Kak, benar. Nah, dia ada mention nih kalau dia sulit membagi waktu dengan kegiatan lainnya. Nah, kegiatan apa tuh dia atau dia punya kesibukan apa selain berkuliah sehingga waktu belajar kamu jadi tidak menentu atau mungkin ada faktor-faktor apa yang membuat waktu belajar kamu jadi tidak menentu dia. Selain sibuk sama perkuliahan, saya juga sebenarnya memiliki kesibukan lain, yaitu saya lagi belajar nih Kak, cara berbisnis dan ngembangin bisnis yang saya miliki sekarang. Oh, kamu punya bisnis, hebat loh. Iya Kak. Oke, kalau bermisi itu bisa dikategorikan ke dalam faktor eksternalnya yang membuat jadwal kamu berantakan. Nah, mungkin ada faktor internal atau faktor dalam diri dia sendiri ini bagaimana? Seperti mungkin dia malas atau faktor lainnya gimana? Iya sih Kak, saya ngerasa males juga karena selalu ngerasa kecapean Kak. Oh, oke. Dan hal yang buat kamu kecapean itu karena kesibukan kamu berkuliah dan berbisnis jadi ya? Iya Kak, bener banget. Oke, dia selain faktor-faktor yang sudah kamu sebutkan, apakah ada faktor lain lagi? Nggak ada sih Kak, cuma itu aja yang ngebuat dia kesulitan buat mengatur waktu. Oke, dia. Jadi kalau saya simpulkan permasalahan dia di mana dia mengalami kesulitan dalam membagi waktu karena kesibukan dia dalam mengembangkan bisnis juga ada faktor dalam diri dia sendiri yaitu malas karena kecapean sehingga membuat motivasi belajar dia berkurang ya. Iya Kak. Baik, nah suatu perubahan yang baik nih dia di mana kita sudah bisa menentukan akar dari permasalahan dia. Sesuai dengan permasalahan dia dan faktor penyebabnya, saya akan menerapkan salah satu teknik nih dia. Apakah kamu bersedia? Bersedia Kak. Oke, jadi teknik yang kita akan gunakan adalah teknik self management dia. Saya akan menjelaskan sedikit nih tentang teknik ini. Jadi, teknik self management atau teknik pengolahan diri ini adalah prosedur atau cara di mana individu mengatur perilakunya sendiri. Jadi, nanti dia yang akan berperan penting terhadap perubahan yang diinginkan dia nih. Di mana dia yang menentukan perilaku dia sendiri dan memilih langkah seperti apa yang akan diterapkan dia. Gimana? Dia bisa mengerti? Sudah bisa mengerti Kak. Oke dia, jadi kira-kira langkah apa yang akan dia ambil nih setelah tadi kita sudah melihat permasalahan yang dia alami, terus kita sudah menemukan akar atau faktor-faktor permasalahannya, kira-kira seperti apa dia? Mungkin bisa lebih memprioritaskan hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya Kak. Oh, oke, suatu langkah yang baik ya dia dan ini membuktikan kalau dia sudah mampu nih mendesain sendiri solusi untuk permasalahan yang dia alami. Baik ya Kak. Mungkin ada lagi yang terpikirkan untuk langkah lainnya dia? Selain memprioritaskan hal yang harus diselesaikan, mungkin dia juga harus pinter-pinter ngebagi waktunya ya Kak, karena kan untuk
belajar sama bisnis itu kan satu hal yang penting dua-duanya. Oh iya, oke. Nah, dia sudah bisa menemukan 2 langkah untuk awal dari pemulihan permasalahan dia nih. Sudah sangat baik ya dia di pertemuan kedua kita siang ini. Iya, Kak. Oke deh, sekarang kita sudah menentukan langkah yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalah yang dia alami, yaitu memprioritaskan hal-hal yang diselesaikan terlebih dahulu serta mengatur waktu dengan baik. Nah, dia untuk menindaklanjuti tindakan yang sudah kamu pilih itu, mungkin dia bisa memulai dengan menulis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dia terlebih dahulu. Lalu dia bisa memprioritaskan nih, mana kegiatan-kegiatan yang perlu diselesaikan. Iya, Kak. Oke, dia apakah ada yang dia ingin sampaikan atau mau ditanyakan? Gak ada sih, Kak. Oke, dia. Nah, gimana nih dia perasaan kamu atau kesan-pesan kamu setelah konseling kita ini, di mana dia sudah mengetahui akar masalah dan tindakan yang akan dia lakukan? Saya ngerasa senang sih, Kak, bahwa saya bisa nih lebih tenang setelah mengetahui apa yang harus saya lakuin buat kedepannya. Oke, saya turut merasa senangnya dia mendengar bahwa kamu merasa tenang karena sudah tahu nih apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya. Iya, Kak. Oke, dia sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya mau menyimpulkan hasil pertemuan kita hari ini. Jadi, sesi konseling kita hari ini, puji Tuhan berjalan dengan baik ya, tanpa ada kendala jaringan juga. Dan yang paling penting hari ini, di sesi konseling kita sudah menemukan akar permasalahan dari kurangnya motivasi belajar yang dia alami, dan faktor-faktornya itu karena dia sulit membagi waktu karena kegiatan perkuliahan juga kegiatan berbisnis dia, serta ada juga faktor dalam diri dia, yaitu dia merasa malas sehingga setelah dia mengetahui akar permasalahannya dia juga sudah menentukan sendiri nih langkah yang akan diambil dia untuk permasalahan dia, yaitu dia memprioritaskan hal-hal yang diselesaikan terlebih dahulu serta mengatur waktu dengan baik, dan sekaligus dia juga sudah menerapkan teknik self management yang sudah kita sepakati di sesi konseling kita siang ini. Oke, dia tak terasa kita sudah di penghujung pertemuan kita hari ini karena dia sudah mengetahui akar perasaan dia dan tindakan apa yang sudah kita sepakati untuk dia lakukan. Jadi sesuatu yang sudah kita sepakati itu nanti yang akan menjadi tugas kamu lakukan ya. Baik, Kak. Oke. Jadi tugas itu juga sekaligus yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan selanjutnya dia, di mana kita sama-sama melihat nih hasil dari solusi atau tindakan yang sudah kita sepakati untuk dia lakukan. Oke, Kak, baik. Baik, apa kamu ada pertanyaan lagi? Untuk sesi konseling selanjutnya bagaimana, Kak? Untuk pertemuan kita berikutnya akan kita laksanakan di jam dan hari yang sama ya dia. Nanti kita akan bahas tentang tugas yang saya berikan. Untuk pertemuan hari ini sudah bisa kita akhiri ya dia. Oke, terima kasih. Oke dia, terima kasih juga dia atas waktu dan kontribusi kamu selama pertemuan kita hari ini. Saya yakin tindakan yang sudah kamu pilih hari ini merupakan awal perubahan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya dia. Selamat siang.